Salam Nusantara. Saudara-saudara, hari ini kita ketemu ke tema yang ke-9, yaitu daulat keagamaan. Ini tema yang sangat penting yang seringkali hilang karena terpaan fundamentalisme dan terorisme. Kita harus tahu bahwa dalam sejarahnya, tulang punggung kemerdekaan Indonesia itu adalah kaum beragama. Relatif, pemberontakan-pemberontakan yang kuat sekali melawan fundamentalisme penjajah adalah mereka yang memiliki ideologi keagamaan. Pemberontakan Diponegoro adalah pemberontakan yang elannya adalah elan keagamaan. Perang Sumatera juga perang yang didorong oleh perasaan jihad karena ingin membebaskan wilayah Sumatera dan sekitarnya untuk merdeka. Demikian pula juga pemberontakan-pemberontakan yang lain. Itu artinya Indonesia tidak ada kecuali karena hadirnya kaum beragama. Karena itu maka di dalam Pancasila jelas sekali ada kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya orang Indonesia atau para pendiri republik percaya betul bahwa Tuhan ada dan hadir serta bersama mereka. Dan dalam konstitusi itu ada kalimat atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu artinya seluruh jiwa, seluruh perucapan, seluruh tindakan, seluruh tulisan ada orientasi spiritualisme di dalamnya. Maka ketika hari ini kedaulatan keagamaan itu hilang karena orang lebih percaya kepada isme dari luar, orang lebih percaya kepada fundamentalisme keagamaan, orang lebih percaya kepada agama-agama kulit daripada agama-agama substansi, maka nilai keindonesiaan terutama dari aspek-aspek spiritual itu mengalami defisit yang luar biasa. Akibatnya keagamaan kita itu terjatuh pada hal-hal yang sepele. Apakah dia jidatnya hitam atau tidak? Apakah bajunya sesuai dengan baju keagamaan atau tidak? Apakah sholatnya rajin atau tidak? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting, tetapi bukan yang paling penting. Sebab yang paling penting adalah beragama dalam konteks Indonesia itu untuk mencari tahu solusi-solusi dari problema yang kita hadapi. Karena itu pertanyaan agamamu apa menjadi tidak penting. Yang paling penting adalah apa yang harus kita kontribusikan sebagai orang beragama dalam konteks memastikan Indonesia menjadi raya. Karena itu maka orang bertuhan menjadi hebat apabila ia berkolerasi positif dengan 4 dasar dinamis. Bertuhan yang mencerdaskan, bertuhan yang melindungi, bertuhan yang mengkayakan, sekaligus bertuhan yang menertibkan. Tanpa itu sebenarnya Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya bersama kita, Tuhan yang memberi rahmat kepada kita, sesungguhnya adalah bukan Tuhan sebagaimana yang dimaui oleh para pendiri republik ini. Agama kita, Tuhan kita, kepercayaan kita mestinya adalah Tuhan, agama, kepercayaan yang terus-menerus untuk memastikan Indonesia Raya, di mana dia bekerja untuk melindungi siapapun temannya warga negara Republik Indonesia ini. Kemudian dia juga bertugas untuk mencerdaskan semua orang, siapapun, agama apapun yang ada di Indonesia. Dan kemudian dia juga punya tugas untuk mengkayakan, mensejahterakan siapapun temannya yang ada di sekitarnya, sekaligus menertibkan kehidupan keagamaan kita, kehidupan spiritualisme kita, kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara, di mana agama kemudian menjadi daya dorong, bukan daya rusak yang saling dihadapkan antara satu agama dengan agama yang lain, antara satu kepercayaan dengan kepercayaan yang lain, tapi justru saling melangkul, saling melindungi, saling mengkayakan, saling mencerdaskan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan Nusantara. Kehidupan kita menjadi kehidupan Indonesia, di mana agensinya adalah aku menjadi Muslim karena ada yang Kristen, orang Kristen ada karena ada yang Yahudi, orang Yahudi ada karena ada yang Buddha, orang Buddha ada karena orang Hindu. Maka menjadi Indonesia adalah menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu sesungguhnya adalah ekspresi kedaulatan kebudayaan tertinggi. Karena walaupun kita berbeda, walaupun kita tidak sama agamanya, walaupun kita tidak sama spiritualismenya, walaupun mungkin kita tidak sama cara kita beribadah, tetapi tujuannya sama.
yaitu memanusiakan manusia sesama di Indonesia untuk merealisasikan kehidupan Pancasila. Agensi Pancasila, agensi Indonesia, agensi Nusantara adalah agensi yang memastikan dalam dirinya terpatri nilai-nilai itu sekaligus memancar keluar untuk bersama-sama menjadi alat ukur dan alat kritik kepada siapapun di sekitar kita jika sekitarnya tidak merefleksikan nilai-nilai ideal keagamaan. Itulah daulat keagamaan, itulah daulat agama, itulah spiritualisme yang dibayangkan dan diangankan hidup di Indonesia, dan dalam konteks itu kita harus memastikan ada di mana-mana. Salam Nusantara. Pengen punya pemimpin yang sungguh-sungguh kerja buat rakyat, yang mikir gimana caranya. Oh, rakyat banyak